mahasiswa itu kan harus bersentuhan dengan mayat. Membuat kedokteran ini tidak main-main. Harus memerlukan pengelolaan yang ekstra. Dan yang paling susah itu adalah ada persyaratan 11 bidang studi itu harus ada dokter biomedik. Tanggal 13 September 2023, Fakultas Kedokteran Umum. Om Swastiastu. Hai Tribuners, bersama saya Ida Ayu Made Satnyari dalam program Tribun Bali Kampus to Kampus. Saat ini saya ada di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Gedungnya sangat megah dan yang terbaru saat ini kampus Universitas Mahasaraswati sudah memiliki Fakultas Kedokteran. Seperti apa? Untuk lebih jelasnya, kita ikuti wawancara langsung pemimpin redaksi Tribun Bali, Bapak Komang Agus Ruspawan bersama Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. Drs. Imade Sukamerta, MPD. Yuk! Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semeton Tribun Bali, Universitas Mahasaraswati, Unmas Denpasar, merupakan salah satu universitas terbesar di Bali dan baru saja Unmas Denpasar membuka secara resmi fakultas baru. Nah, fakultas apakah itu? Dan apa saja fakultas yang dimiliki oleh Unmas Denpasar? Kemudian adakah program beasiswa untuk mahasiswanya? Nah, bersama saya hari ini di kesempatan yang berbahagia ini bersama Bapak Rektor Unmas Denpasar, Bapak Dr. Drs. Imade Sukamerta, MPD. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Punapi gatro niki. Becek-becek, baik. Terima kasih ya sudah hadir di kampus. Semeton Tribun Bali, mengawali obrolan kita hari ini, saya coba mengulik dulu dari sebagai awalan, kira-kira Pak Rektor mungkin bisa menjelaskan seperti apa sih sejarah lahirnya Universitas Mahasaraswati Denpasar ini, Pak. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Universitas Mahasaraswati didirikan pada tahun 1982. Sebagai badan penyelenggara adalah Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati. Nah, Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati ini berdiri tahun 1946. Jadi setahun setelah merdeka, sudah berdiri. Lama sekali, sudah lama. Setahun setelah merdeka. Nah, pertama yang didirikan adalah SLUB. Terus berkembang sampai saat ini yayasan ini mengasuh pendidikan dari jenjang TK ada 4, SD ada 6, SMP 1, SMK 3, SMA 1, dan dulu 3 perguruan tinggi sekarang digabung menjadi Universitas Mahasaraswati. Jadi awalnya dari 3 perguruan tinggi. Ya, dulu ada Akademi Farmasi, sekarang jadi Fakultas Farmasi. Dulu Sekolah Tinggi Bahasa Asing menjadi Fakultas Bahasa Asing. Sehingga sampai saat ini kami mempunyai 8 fakultas. Yang pertama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP dengan 5 jurusan. Kemudian ada Fakultas Pertanian 2 jurusan. Fakultas Teknik 3 prodi, kemudian ada Fakultas Ekonomi 2 prodi dan 2 magister manajemen dan akuntansi, Fakultas Bahasa Asing, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran Gigi, dan terakhir yang baru saja kami terima tanggal 13 September 2023, Fakultas Kedokteran Umum. Nah, ini yang menarik, Pak. Iya. Ini yang baru di Universitas Mahasaraswati, Fakultas Kedokteran.
Ya, Baru dibuka secara resmi per 13 11 September September. 2023 nggih. Iya. Dan penyerahan Benar. SK-nya pada 14 September kan ya, Iya. Nggih. Kira-kira Pak Rektor bisa jelaskan Cerita fakultas gitu ya. terbaru di Unmas niki, Pak, Fakultas gini. Kedokteran niki. Sebenarnya Fakultas Kedokteran ini ingin didirikan oleh senior para pendiri, termasuk pendiri yayasan almarhum Dr. Igusti Madi Tambe, tahun 1982. Sudah. Jadi keinginannya digelontorkan itu tahun 1983, setahun setelah Universitas Muhammad berdiri. Berarti sejak awal berdiri sudah punya cita-cita untuk Ya, benar. mendirikan Fakultas Kedokteran kita nih. Cuma pada waktu itu oleh Pak Gubernur waktu itu, karena di Udayana sudah ada Fakultas Kedokteran, Nggih. akhirnya Mahasiswati disarankan untuk membuka Fakultas Kedokteran Gigi. Oh. Sehingga di Bali lengkap ada Fakultas Kedokteran, Nggih. ada Fakultas Sarung Gigi. Nggih. Nah, akhirnya terus berjalan dan sampai saat ini Fakultas Kedokteran Gigi ini syukur sekali sampai saat ini baru bulan yang lalu kami mendapat akreditasi unggul. Nah, itu. Nah, terus berjalan akhirnya kami berpikir Nggih. karena ada beberapa universitas yang membuat kedokteran. Sedangkan kedokteran itu sebenarnya kami lebih dulu menginginkan gitu. Sejak awal berdiri, Ya, Pak. setelah Udayana ada berdiri Fakultas Kedokteran dari Warmadewa. Nggih. Setelah itu Fakultas Kedokteran di bawah Undiksa. Akhirnya kami berpikir, ini kan dulu kami merencanakan dari dulu. Nggih. Akhirnya kami bertekad harus mempunyai Fakultas Kedokteran. Nah, kebetulan juga kebijakan pemerintah itu memungkinkan yang lama di moratorium sekarang dibuka lagi. Nggih, nggih. Gitu. Kita pun juga nggak akan tahu sejauh sampai kapan dibuka juga nggak tahu. Nah, itu kami terserah pemerintah. Nggih. Dan kami bersyukur di Bali ini diizinkan Nggih. karena itu kan ada hitung-hitungan. Nggih. Di samping itu juga ada hitungan-hitungan. Pertama kami itu harus mencari rekomendasi dari Menteri Kesehatan, dari Departemen Kesehatan. Nah, itu tahapan-tahapan untuk membuka fakultas baru itu dalam hal ini Fakultas Kedokteran seperti apa tahapan-tahapannya, Pak? Ya, pertama kami membaca regulasi dulu, aturan gitu. Nah, kami lihat di sana itu pemerintah membuka moratorium yang mana lama gitu. Karena kedokteran ini kadang-kadang dibuka, kadang-kadang tutup gitu. Nah, kami dengar bahwa akan dibuka gitu. Nah, pada waktu kami membuka, Bali, Jogja, dan Jakarta itu ditutup gitu. Oh, gitu. Nah, terus entah pertimbangan apa, akhirnya kami mengajukan proposal untuk membuka kedokteran dengan core ethnomedicine. Apalagi di Bali sudah ada rumah sakit internasional, kemudian juga kalau melihat rasio daripada tamatan SMA yang masuk ke kedokteran itu banyak sekali, luar biasa banyaknya. Nah, kalau mereka tidak ditampung di 3 perguruan tinggi ini yang sudah ada, seperti Udayana, Undiksa, dan Warmadewa, itu sisanya mereka keluar Bali, ke Jawa Timur atau ke Lombok. Nah, akhirnya kami membuatkan proposal untuk mengajukan fakultas kedokteran gitu. Yang pertama kami lakukan adalah untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Menkes. Menkes gitu. Nah, setelah kami dapatkan, nah baru kami berproses untuk melengkapi semua persyaratan. Karena membuka kedokteran itu beda banget dengan prodi lain. Ya, berarti tahapannya panjang ya, Pak? Panjang, syaratnya juga berat gitu ya? Satu, harus ada rekomendasi, lab-lab harus dilengkapi semua. Tidak bisa fakultas kedokteran itu sharing lab dengan, sekalipun kami mempunyai fakultas kedokteran gigi dan fakultas farmasi, labnya itu nggak bisa dipakai. Yang boleh itu kedokteran harus mempunyai lab tersendiri. Kalau lab kedokteran itu bisa dipakai fakultas lain. Tapi kedokteran ini sangat-sangat super dia. Istimewa dia ya. Sehingga itu kami lengkapi semua lab-lab itu. Karena itu salah syarat. Nah, SAPRAS itu. Kemudian juga SDM, beda dengan yang lain. Kalau yang lain buka prodi yang lain itu seperti kemarin itu kami buka teknologi informasi, 5 dosen dengan segala persyaratan itu bisa. Ini lain, ini
ada 26, minimal 26 dokter. 26 dokter. Dan yang paling susah itu adalah ada persyaratan 11 bidang studi itu harus ada dokter biomedik seperti S2 biomedik untuk anatomi, farmakologi, biokimia, forensik. Nah, saya ada apal karena saya bukan dari kedokteran. Itu harus dilengkapi. Dan mencari dosen itu nggak mudah. Karena tidak mungkin kami mencari dosen yang sudah pegawai negeri atau yang sudah bekerja, tidak bisa punya, harus punya sendiri. Harus mencetak sendiri mencetak SDM sendiri. Bukan mencetak, kami harus punya. Harus entah punya, kami dapat dari mana gitu, kami harus siapkan betul-betul. Karena kalau itu tidak, ini kan ketat sekali itu. Itu kan ada tim yang menilai tidak akan bisa begitu. Jadi syarat harus kita lengkapi. Nah, setelah syarat kami lengkapi, ya akhirnya berproses seperti itu. Nah, tanggal 30 Agustus kami dievaluasi lapangan setelah persyaratan untuk produk ini dipenuhi di akun siaga Dikti. Akhirnya tanggal 30 Agustus kami divisitasi dengan tim. Timnya banyak itu semua. Saya hafal persis itu dari unsur KKI, rumah sakit, ada Lemkes, dan seperti itu banyak timnya. Dilihat semua, dicek. Dicek semua ya Pak ya? Ya, lab-lab yang kami punya itu dicek semua, dosen-dosennya juga diklarifikasi. Nah, syukur pada saat itu, sekalipun ada perbaikan-perbaikan, dan segera kami lakukan perbaikan, kemudian berproses di Lemkes, akhirnya 13 harinya, tanggal 13 September, izinnya keluar. Jadi ini jadi momen istimewa tanggal 13 September 2023 nih Pak. Iya, benar. Mungkin bisa disampaikan Pak, perjuangannya itu mungkin berapa tahun mungkin ini sampai bisa resmi membuka Fakultas Kedokteran ini Pak, melalui tahapan itu? Hampir 2 tahun semenjak kami berpikir mempunyai gagasan untuk merencanakan apa yang dulu digagas oleh senior atau dari yayasan, hampir makan waktu 2 tahun. Hampir dari 2 tahun itu persiapan ini. Proses mencari dosen, melengkapi lab-lab sebagainya itu. Itu memang betul-betul diperlukan fokus kerja keras untuk itu. Yang paling sulit ini tapi Pak, paling berat? Yang paling berat itu adalah untuk penyiapan SDM dari biomedik. SDM dari biomedik. Ya. Itu. Nah, sekarang setelah kami menerima itu, bolehlah kami terus terang aja bangga. Karena memang sangat terbatas, bukan prodi ini, kami juga nggak tahu. Entah sampai kapan dibuka, ya juga nggak tahu. Begitu, itu kan urusan pemerintah. Yang jelas, begitu kami SK punya, tentu kami akan mulai bekerja keras lagi. Jadi ini sekarang setelah diresmikan, setelah resmi membuka Fakultas Kedokteran, ada tantangan baru tentunya Pak ya? Tantangan baru. Seperti apa nih tantangannya Pak? Yang pertama, kekurangan alat sapras yang itu harus kami tingkatkan dan harus kami terdepan, apalagi kami paling muda. Jadi sapras lab-lab itu kami lengkapi. Contohnya, sekarang ini kami sedang membangun sapras gedung khusus untuk Fakultas Kedokteran. Yang lokasinya ada di Ayamuruk, sudah ada lahan dan sedang dikerjakan di sana. Berarti punya gedung tersendiri Fakultas Kedokteran? Iya, kami buat tersendiri khusus. Tidak di Kerenang nih di Jalan Kemudian? Enggak. Di sini cuma setahun mungkin. Setahun dengan lab-lab yang kami divisitasi kemarin sudah memadai. Tapi kami inginkan supaya Fakultas Kedokteran ini, karena kami paling muda, supaya nanti betul-betul berkualitas. Harus sapras, yaitu gedung lab. Nah, ini sedang dikerjakan, mudah-mudahan setahun akan selesai. Nah, kemudian alat-alat lab. Seperti contoh, kami sudah punya lab anatomical table gitu. Apa nama itu? Jadi kalau dulu orang pakai mayat hidup, sekarang itu dengan elektrik itu bisa lebih mudah mahasiswa itu.
Jadi itu menjadi salah satu keunggulan dari kedokteran Ya, Mas itu salah satu alat. Tetapi karena nanti kami harus beli alat, tentu alat-alat yang terbaru gitu. Nah, itulah kesungguhan kami sekarang untuk berpikir bagaimana alatnya ini betul-betul yang terbaru dan terbaik. Itu. Ya menarik ini Unmas sekarang lagi bagaimana meningkatkan fakultas kedokteran yang menjadi prioritas sekarang kan seperti itu yang fakultas baru. Nah mungkin ada keunggulan dari fakultas kedokteran ini Pak. Kemudian apa peralatan-peralatan canggih yang bisa mendukung fakultas kedokteran Unmas ini untuk menjadi fakultas kedokteran terbaik mungkin meskipun masih muda tapi bisa mengejar senior-seniornya itu yang seperti Pak Rektor tadi sampaikan. Jadi pertama keunggulan kita nanti itu spesifik daripada kedokteran yang kita buat itu core-nya adalah yang kita sebut ethnomedicine. Jadi seorang dokter di samping dia mempunyai keahlian profesi di bidang kedokteran, bidang medis, mereka juga itu akan diberikan pendidikan karakter menyangkut tentang karakter itu sangat penting. Di samping juga nanti bahasa pengantar itu kami akan juga selipkan bahasa Inggris. Kenapa? Karena apa? Ke depan itu kan kita, apalagi Bali sebagai daerah tujuan destinasi wisata yang utama, dan tidak menutup kemungkinan nanti orang-orang luar negeri datang ke Bali berwisata termasuk juga untuk kesehatan. Jadi dokter juga itu rumah sakit internasional. Itu juga salah satu rumah sakit internasional yang ada. Oleh karena itu SDM kami nanti itu diusahakan mahasiswa itu pemberian atau kemampuan bahasa Inggris harus baik. Karakter juga gitu, karena kalau mereka sudah karakter, tahu satu ada pasien dari daerah mana, budaya dari tertentu negara itu, nanti dia akan bisa pasien ini bisa sembuh karena dia sesuai dengan alur pikiran budaya dari mana mereka gitu. Itulah akan diselipkan pendidikan karakter itu. Yang intinya itu medicine, bukan medicine itu bukan berarti pengobatan tradisional, tidak. Jadi akan melihat dan menganalisa pasien itu seorang dokter mempunyai kemampuan untuk bagaimana sih budaya orang ini begitu. Kan begitu. Karena itu kan masing-masing kedokteran itu mempunyai keunggulan. Nah kalau di Unmas sendiri etnomedicine dan kemampuan bahasa Inggris kita tingkatkan. Selain dari kemampuan bahasa Inggris mungkin didukung juga oleh peralatan-peralatan yang dimiliki oleh Unmas sendiri Pak, mungkin di laboratorium untuk menunjang. Laboratorium yang jelas karena kami itu sekalian kami membedakanlah pasti kami ingin yang serba baru kan, tahun terbaru, enggak mau kami beli bekas, enggak. Gitu. Jadi apapun nanti itu harus terbaru. Gitu. Ada yang bisa dicontohkan lebih spesifik Pak dari? Nah seperti ini anatomik, table anatomik itu apa namanya? Anatomi itu table itu. Itu jelas kami sudah beli elektrik. Kemudian jadi nanti kadaver mayat hidup itu kan ada juga yang sintesis. Itu kami dapat informasi kalau mereka mahasiswa itu kan harus bersentuhan dengan mayat. Nah, sekarang tuh ada, kami dapat info mayat itu bisa diganti dengan sintesis persis kayak manusia, dan pemeliharaannya lebih gampang daripada mayat asli gitu. Nah, itu tentu kami nanti akan koordinasi kalau memang sudah aturan itu boleh tanpa mayat hidup dengan sintesis itu ada, ya kami beli sekalipun mahal. Itu memang mahal. Dan itu akan menjadi pembeda salah satu nanti fakultas kedokteran Unmas dengan yang lain seperti itu. Iya gitu. Jadi keterangan itu kemarin vendor itu yang bisa itu sekarang ada mayat itu bisa diganti dengan sintesis, cuma mahal. Tapi nggak apa-apa. Demi. Ya karena lingkungan kami enggak. Itu kan nanti itu menyangkut juga lingkungan limbah dan sebagainya. Kalau ini kan katanya tambah air saja sudah bisa. Jadi itu seperti tidak kalah dengan mayat yang asli gitu. Model itulah intinya. Lab itu harus yang terbaru. Iya. Jadi itu rupanya terbaru dan terbaik gitu. Terbaik. Tidak mau kami main karena itu dah resiko lah membuat kotoran terus begitu. Yang akan susah ini adalah bagaimana kita mempunyai SDM yang unggul.
dosennya mau ke S3, kemudian dosennya harus ngurus Japung begitu. Nah itu tantangan ke depan. Jadi dosennya harus segera S3 gitu ya Pak ya? Ya S3 dan paling penting itu dosennya harus yang ngurus jabatan fungsional gitu. Ya itu kan kendalanya pada dosen itu kan biasanya sibuk gitu. Tapi kita harus bagaimana mendorong untuk itu. Ya. Makanya kami katakan kami happy berapa saat saja, tapi tugas yang berat bertanggung jawab terhadap prodi yang kami dapatkan kedokteran ini memerlukan pikiran tenaga yang tidak main-main, harus all out. Ya, artinya setelah perjuangan 2 tahun yang begitu berat, begitu sulit, tahapannya yang begitu sulit, sekarang setelah resmi dibuka, tantangan itu masih berat ya, tantangan itu ke depan. Bagaimana menjadikan fakultas kedokteran di Unmas ini meskipun yang termuda tapi dengan kualitas yang terbaik seperti kira-kira. Ya, begitu. Saya kira setiap perguruan tinggi siapapun baik yang sudah itu pasti semua berpikir yang terbaik. Iya, kami itu intinya pasti semua. Dan kami pasti akan bangun komunikasi, kooperasi, kolaborasi. Karena tidak ada intinya perguruan tinggi yang kuat sekali, yang lemah sekali. Kita kolaborasi. Kan begitu hakikat hidup ini. Tidak bisa kita jalan sendiri begitu. Jadi kami akan banyak belajar dari senior yang di Udayana jelas pembina. Warmadewa yang sudah bagus begitu. Undiksa yang duluan. Ya ini nanti. Dosen yang kami punya itu harus sekarang diproses sesuai dengan aturan untuk mereka itu betul-betul menjadi dosen yang profesional. Itu tak mudah. Sehingga kami sudah sekolahkan dosen-dosen untuk nanti karena untuk bisa mencapai agresi yang bagus, SDM kita harus bagus. Beda kalau kita dengan sapras yang lain seperti fisik itu, kalau punya uang bisa ini, tapi SDM harus makan waktu proses. Gitu. Yang berikutnya tentu kami sekarang sudah mulai boleh membuka. Sejak 14 September sudah secara hukum sudah dibolehkan menerima mahasiswa baru. Mahasiswa baru untuk kedokteran ya? Kedokteran. Tetapi untuk tahun ini kami hanya boleh menerima maksimal 50 orang mahasiswa saja. 50 mahasiswa? 50 orang tahap saja. Tahap pertama. Pembukaan pendaftaran dari tanggal berapa? Pendaftaran dari tanggal 14 September sampai 7 Oktober. Sampai 7 Oktober. Tanggal 8 seleksi karena kami harus menyeleksi dengan ketat, sehingga dari input, proses, output itu harus bagus. Kalau inputnya jelek, susah juga prosesnya, outputnya juga pasti kan susah. Apalagi nanti menjelang tamat mereka kan harus uji kompetensi. Kalau inputnya nggak bagus, prosesnya nggak bagus, nggak lulus kan nggak baik. Kami tidak mau seperti itu. Sehingga nanti kami batasin mahasiswa yang kami terima dan kami mementingkan supaya nanti input, proses, output itu berkualitas. Artinya dibatasi sampai maksimal 50 kan? Ya, maksimal. Ya, sejauh ini sudah berapa orang yang mendaftar Pak? Dari tanggal 14 sampai saat ini sudah ada 20 orang. 20 orang. Ya, mudah-mudahan nanti itu kami dapat lebih banyak sehingga lebih banyak kita seleksi. Karena kami betul-betul mencari mahasiswa yang memang mempunyai kemampuan akademik. Kalau enggak, ya jelas nanti berat bagi kita. Bagi mahasiswa juga. Memproses mereka dan pada akhir mereka tidak bisa lulus ujian kompetensi kan tidak enak. Karena itu nanti penilaian. Seperti tahun pertama kedua kami menerima 50, tapi nanti kalau sudah akreditasi baik, kami akan bisa. Nah, soal nanti penerimaan berapa kami punya, tentu kami akan menyesuaikan dengan rasio dosen dan fasilitas. Gitu. Yang jelas tujuan kami itu adalah membuat kedokteran ini tidak main-main. Harus memerlukan pengelolaan yang ekstra dibandingkan dengan prodi yang lain. Jadi, bukan berarti kami mengabaikannya, tidak. Gitu. Jadi ini menjadi perhatian. Tidak sekedar lahir Fakultas Kedokteran. Enggak. Hanya untuk gengsi-gengsian seperti itu. Enggak. Apalagi ini kami tahu mendapatkan izin ini luar biasa susahnya. Persyaratannya. Dan itu tidak akan seperti prodi lain akan terus dibuka, tidak. Jadi ini kami bersyukur sekalipun terlambat sedikit, tapi aturan masih bisa kami buka sampai Oktober ini. Masih bisa menerima mahasiswa baru. Nah, apalagi
Sekarang lembaga ini ya di luar itu sekarang Fakultas Kedokteran, kami sedang mempersiapkan menjadikan Unmas ini untuk akreditasi institusi atau APT untuk menjadi unggul. Ya. Dan syarat menjadi unggul itu kan harus ada sekian prodi harus unggul dan sebagainya. Dari hitung-hitungan prodi yang sudah ada di kami itu, yang unggul A baik sekali dan B itu sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat, ya. Nah itu, ya. Jadi kami sedang menyiapkan diri untuk menjadikan akreditasi institusi unggul. Nah, kalau kami dapatkan unggul, sudah tentu ke depan itu apapun prodi yang kami kelola itu harus betul berkualitas. Berkualitas ya. Iya, itu jadi gitu. tantangan tersendiri ya. Iya. Bagi Humas. Karena gini, di luar Jawa itu belum banyak perguruan tinggi swasta yang dapat predikat unggul untuk institusinya. Untuk APT-nya tidak banyak. Yang ada UMI Makassar. UMI Makassar. Bali NTB belum ada. Karena itu harus sekian prodi dapat, harus unggul A dan sebagainya. Nah, kami sudah. Mudah-mudahan tahun ini kami akan mengajukan, sekalipun kami untuk akreditasi sudah sangat baik sekali. Tapi ini kami jadikan unggul ini. Yang mudah-mudahan lah nanti itu. Artinya sekarang tantangannya bagaimana menjaga dan meningkatkan kualitas Fakultas Kedokteran, kemudian juga menjadikan kampus unggul ini, Pak ya. Ya. Benar itu tugas surat kami. Karena ke depan itu dengan persaingan yang begitu ketat, masyarakat pasti akan memilih suatu perguruan tinggi yang satu dilihat akreditasinya, pasti itu dilihat. Kemudian program-program itu seperti kami kan sudah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, ini program yang sangat bagus sekali dari pemerintah, yang mana rohnya itulah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat realitas di lapangan. Program MBKM itu. Nah, kami sangat mendukung sekali itu, dan kami mahasiswa kami sesuai dengan kemampuan itu sudah itu. Contoh, saat ini kami sedang menerima mahasiswa MBKM dari kementerian. Ada di kampus kami sampai ini ada 92 orang mahasiswa dari 53 perguruan tinggi yang program dari Kemendikbud Dikti, kuliah di sini di kampus selama 1 semester. Mahasiswa kami pun juga ikut program MBKM yang keluar daripada Unmas. Nah, itu artinya bahwa program MBKM ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi mahasiswa untuk mengikutinya, karena di sana banyak belajar dari sana, dari apa yang terjadi di lapangan, sekaligus membuka wawasan mereka dan memberikan serta mengajak mereka itu bahwa setelah tamat tidak cukup hanya satu ijazah. Harus ada keterampilan-keterampilan yang dia miliki, dan ke depan itu akan dilihat. Iya, betul. Tidak akan seperti dulu ijazah ini enggak. Hanya belajar aja dulu ya. Program kita kan harus ada, setiap perguruan tinggi itu harus ada SKPI, surat keterangan pendamping jasa. Jadi program BKM ini mempercepat untuk adanya nanti surat-surat keterangan di samping ijazah yang mereka dapatkan ada. Oh, ini mahasiswa ini jasanya ini mempunyai keterampilan ini. Nah, sehingga itulah kami sangat mendukung program BKM. Gitu. Ya, Semeton Tribun Bali, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Dan bagi adik-adik calon mahasiswa ini yang ada di Bali dan juga di luar Bali dari seluruh Indonesia, masih ada kesempatan ini untuk mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Mahasiswa Denpasar, Bali. Jadi adik-adik yang ingin kuliah di Fakultas Kedokteran bisa mendaftar di Unmas, Pak ya. Bisa. Ini terutama yang dari luar Bali ini yang ingin kuliah ke Bali. Jadi Unmas Denpasar bisa menjadi salah satu alternatif ya. Jadi selain Fakultas Kedokteran yang baru dibuka, juga ada fakultas-fakultas lainnya yang tak kalah unggulnya. Jadi seperti itu. Nah, Pak Rektor, mungkin bisa dijelaskan juga lagi nih Pak Rektor terkait Fakultas Kedokteran ini. Apa sih tujuan Universitas Mahasiswati ini membuka Fakultas Kedokteran ini? Ya, pertama tentu kita mengikuti aturan. Kedua, kita berpikir dari minat masyarakat Bali, orang tua untuk memilih
program kedokteran itu luar biasa banyaknya. Kami Besar, survei Oh, ini sudah berdasarkan survei juga gitu. Survei di Udayana itu angkanya itu ribuan itu. Orang Bali yang mau kuliah di kedokteran. Belum lagi orang luar yang masuk ke Fakultas Udayana itu. Kalau nggak salah tuh di atas, pokoknya di atas ribuan. Baik orang Bali maupun luar yang itu. Sedangkan daya tampung di Bali itu paling-paling dari 3 fakultas kedokteran ini cuma 600-an. Jadi di Bali sebelumnya baru ada 3 fakultas kedokteran, dan sekarang Unmas menjadi yang keempat. Itu makanya kami yakin optimis nanti untuk mahasiswa dibandingkan dengan orang yang mau masuk dan akan terima itu masih lebih banyak yang ingin minat ini. Nah, oleh karena itulah kami berjuang untuk bisa prodi ini gitu. Jadi itu tujuan pertama. Jangan Jadi sampai untuk menampung antusiasme masyarakat Bali, belum lagi dari teman-teman dari luar, terutama di sebagian timur. Itu ya itu yang pertama. Kedua, kan pemerintah itu mengatakan bahwa kalau lihat rasio penduduk Indonesia dari jumlah penduduk dengan dokter, ternyata Indonesia kekurangan dokter. Karena dokter-dokter itu kan numpuk di kota-kota. Sedangkan kalau di daerah-daerah itu mungkin Bali Jawa oke, tapi di luar Bali Jawa itu kan masih kurang, terutama di puskesmas. Itu kan masih kurang. Jadi kalau ini nanti jalan, rasanya kami tidak akan menciptakan pengangguran untuk kedokteran ini gitu. Itu optimis Pak, nanti optimis. Unmas terutama fakultas kedokteran ini akan banyak mendapatkan mahasiswa mungkin setelah di tahun kedua. Sangat optimis. Apalagi yang ada sekarang itu masih banyak tidak bisa menampung. Mereka masih banyak ke Jawa Timur, malah ke Lombok gitu. Makanya dengan ada kami ya sekarang paling tidak masyarakat atau orang tua, wah nggak usah deh sampai keluar, kan memikirkan juga kos. Dan di Bali ada ngapain. Dan jangan ragu bahwa kami akan, sekalipun kami muda, kami akan berusaha untuk membuat sebaik mungkin. Apa yang ditawarkan kepada calon mahasiswa Pak agar mau memilih Fakultas Kedokteran Unmas ini? Ya dengan keseriusan kami, dengan lab fasilitas nanti yang kami punya, dengan kami bertekad untuk mengelola dengan baik sesuai dengan aturan, tentu kami yang muda bertekad mengejar supaya kami bisa mengejar yang senior yang sudah ada. Dan kami prinsipnya nanti akan berkolaborasi. Apalagi Fakultas Kedokteran Unmas ini dibina oleh Fakultas Kedokteran dari UNUD. Jadi nanti apa-apa itu dalam rangka mengelola ini tidak terlepas dari pembina, dari Udayana. Gitu. Dan yang lain-lain yang ada, kayak Undiksa, Warmadewa, pasti kami komunikasi. Sebagai yang terbaru, menimba ilmu, pengalaman, bagaimana pengelolaan ini. Kan itu rohnya kita. Dalam hidup ini tidak mungkin kita bisa hidup sendiri, harus berkolaborasi. Dan itu prinsip kita. Dari sisi tenaga pengajar, guru besar, dosen-dosen yang dokter udah semua disiapkan, Pak? Kalau guru besar belum. Kami baru pada tahap awal kan menyiapkan tenaga dosen sesuai dengan aturan itu. Tapi kami tidak cukup dengan yang standar itu, tapi harus lebih daripada itu. Sehingga kami sudah menyekolahkan, yang sekarang ini 8 orang sudah sedang sekolah, tahun depan juga kami akan mensekolahkan, yang sudah ada dosen-dosen sekarang ini yang belum doktor, kami akan sekolahkan. Karena nanti ke depan akreditasi itu juga masalah SDM itu menjadi syarat yang tidak bisa diabaikan. Harus itu. Dan itu berproses, ya karena kami ingin yang berkualitas, tentu kami sudah berpikir bagaimana nanti kami merekrut SDM itu. Ya, kami tidak bisa katakan sekarang ini. Yang jelas SDM adalah salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan akreditasi. Dan peningkatan akreditasi itu juga akan dilihat oleh masyarakat. Kalau kami tidak terus mandak begitu, pasti masyarakat kami tidak mau. Betul. Harus kami fight, harus bekerja keras, mengikuti semua persyaratan serta regulasi yang ada. Apalagi kami yang paling muda tentu tahu diri harus mengejar kakak-kakak yang sudah eksis. Artinya meskipun muda, tapi harus bisa menunjukkan kualitas terbaik gitu ya Pak, kira-kira mungkin ya? Iya, seperti prodi-prodi yang lain itu kami bersyukur sudah akreditasi kami, apalagi akan sebentar lagi akan mengajukan KPT unggul, tentu kami tidak bisa. Kami sudah punya pengalaman dalam rangka mengelola itu, gitu, SDM. Siap. Terakhir ini Pak Rektor, apakah
Universitas Mahasaraswati ini menyiapkan atau menyediakan beasiswa untuk mahasiswanya, Pak? Begini, kami itu secara rutin mendapat KIP, dulu namanya KIP, sekarang itu apa ya, yang dulu bidik misi, sekarang KIP. Cuma pemerintah kemampuannya terus berkurang. Seperti tahun kemarin kami masih dapat 150 kuota untuk KIP ini, kartu Indonesia Pintar itu. Sekarang turun, mungkin lah itu kan pemerintah mempunyai kebijakan. Itu yang pasti sudah ada, dan kami berharap semoga nanti KIP ini terus ada pemerintah. Tetapi untuk kedokteran gigi, farmasi dan kedokteran ini kami belum membuka beasiswa karena mengolah prodi ini adalah prodi yang memang memerlukan biaya tinggi. Sehingga kalau kami dapat KIP dari pemerintah, kami switch ke prodi-prodi yang lain, bukan untuk yang ke kedokteran gigi, kedokteran dan farmasi. Ya karena itu kan lab-labnya tahulah itu mahal-mahal, jadi tidak ada. Tetapi kami juga mendapat beasiswa yang setahun-setahun itu ada dari L2 Dikti dari pemerintah, dan itu harus ada persyaratan. Syarat-syarat tertentu seorang mahasiswa mendapatkan beasiswa, tidak bisa seenaknya gitu. Dan kami sering dicek karena kami mendapat program bidik misi dulu namanya, kemudian ada program KIP ini, jadi betul-betul itu full ke mahasiswa. Kami bertekad dan tidak boleh kalau karena ada juga kalau ada yang itu perguruan tinggi menyunat itu sudah tidak. Kami lurus full ke mahasiswa. Tidak memotong sedikit pun apa yang mereka dapatkan. Ya, karena kami tak asas gitu. Mungkin ini sebagai penutup, Pak. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Rektor dan harapannya kepada mahasiswa Universitas Mahasaraswati khusus ini, Pak. Kami mohon kepada siapapun, terutama kepada Sivitas Akademika, mohon juga untuk menyampaikan ke masyarakat luas bahwa di Bali sudah ada fakultas kedokteran, sehingga nanti kalau mempunyai tetangga, keluarga yang memang belum tertampung atau mungkin menunda kuliah tahun ini, ingin tahun depan, nah ini kesempatan. Kesempatan, dan jangan ragu. Jangan ragu ya. Iya, jangan ragu gitu. Kami sudah bisa lolos seperti ini melalui persyaratan-persyaratan yang sangat ketat gitu. Itu sehingga silakan masih ada kesempatan 2 minggu lagi untuk mendaftar. Tolong juga nanti disampaikan. Siap. Baik, Kesempatan Tribun Bali, Tribuners, itulah percakapan kami hari ini. Dan sekali lagi bagi adik-adik calon mahasiswa yang masih mencari ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, dan terutama yang ingin menjadi calon-calon dokter, jadi Universitas Mahasaraswati yang ada di Denpasar, Bali sudah secara resmi membuka Fakultas Kedokteran, dan pendaftarannya masih terbuka, masih ada waktu 2 minggu untuk mendaftar. Jadi segera mendaftar sebelum ditutup nanti, Pak ya. Dan dibatasi hanya 50 mahasiswa. Jadi ini juga bagi adik-adik yang di luar Bali, silakan, peluang terbuka untuk kuliah di Bali, dan Universitas Mahasaraswati Bali bisa menjadi salah satu alternatif. Baik, sekalian di Bali ini daerah wisata, sekalian kuliah dan juga liburan di Bali kan gitu. Iya, itulah istimewanya Bali. Kuliah sambil liburan. Iya. Terima kasih ya. Baik, demikian Tribuners, Semeton Tribun Bali. Percakapan hari ini saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Itulah tadi keunggulan Universitas Mahasaraswati Denpasar dan Fakultas Kedokteran di kampus ini. Rencana mau kuliah kedokteran? Silakan datang langsung ke sini ya. Ikuti terus program Tribun Bali Kampus to Kampus berikutnya. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.